Sebanyak 25 orang diberikan pelatihan penyuluh swadaya sekaligus pengukuhan pengurus komisariat daerah, atau Komda Petani Milenial Kabupaten Pekalongan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Karanganyar. Sekda Kabupaten Pekalongan, Yulian Akbar yang menghadiri kegiatan tersebut sekaligus mengukuhkan Komda Petani Milenial menilai bahwa kegiatan ini sangat bagus dan memiliki program yang berkelanjutan. Dikatakan Sekda, pemerintah sangat serius terkait membangun regenerasi petani muda, dengan konsep petani milenial semoga bisa berjalan serta ada dukungan luar biasa dari pemerintah pusat. Yang pertama, ini program yang bagus sebenarnya, dan ini program yang ada keberlanjutannya. Ya. Dulu ingat, kita memulai beberapa bulan yang lalu, hari itu saya sampaikan, dan ini Alhamdulillah bersambung. Ini pemerintah sangat serius terkait dengan membangun regenerasi petani-petani muda. Dan melalui konsep petani milenial ini, saya kira kita ingin seriusin. Ada dukungan yang luar biasa dari teman-teman pemerintah pusat melalui lembaga apa istilahnya tuh namanya? Program apa? Kami di BPSDM dan di BPSDM, terus kemudian saya sudah minta juga DKPP untuk menseriusi program ini, termasuk saya rencanakan juga kolaborasi dengan institusi yang lain, terutama dengan perguruan tinggi, dengan IPB, terus kemudian dengan INDIP, Unikal. Saya kira ini bisa mengatasi terkait tadi yang saya sampaikan. Ujung-ujungnya adalah kedaulatan pangan, tapi hal kecil harus kita mulai dulu dari apa? Regenerasi ini, program pertanian. Dan menurut saya juga ini pun tadi kita harapkanlah tadi dengan acara hari ini mereka menjadi agen perubahan, menurunkan virus-virus kepada anak-anak muda di Pekalongan yang lain. Dan saya kira ini harus dibuat semacam roadmap konsep yang jelas, ya, timeline yang jelas terkait muaranya nanti ke sana. Karena PDRB sektor petani turun terus. Ini yang mau kita bangkitkan, ya, karena potensinya luar biasa. Gitu. Kira-kira itu. Termasuk ini tadi ya, ini PRS lainnya Pak. Ini kan kita kan juga jarang sih ngecek BPP nya jujur aja. Ya. BPP ini jarang kita cek. Kita tiap tahun juga ada rehab. Saya minta dinas teknis koordinasi, ya. Ayo kita uripi BPP yang di tiap kecamatan itu ada. Bangun konsep smart farming, siaplah pemerintah lah tadi ya. Saya minta ini ya, farming tadi. Ini kan juga mendukung ketahanan pangan nasional, ya, tentunya. Nah, dengan adanya petani milenial ini, tentunya juga harus ada cakupan lahan sawah yang perlu kita bina atau yang dilindungi selama ini gimana Pak? Kalau lahan sawah dilindungi itu konsepnya saya bicara agak makro, ada di tata ruang. Perda tata ruang kita pada nomor 3 tahun 2020 tata ruang itu juga sudah ada, ya, LP2B, lahan pertanian berkelanjutan juga sudah ada, dan pemerintah masih komit, ya, karena LP2B ini tidak hanya domainnya pemerintah daerah, kita diberi diberi pekerjaan, Pekalongan LP2B itu harus sekian puluh ribu hektar. Tapi secara rasional masih rasional? Kita masih termasuk konteks tata ruang, revisi tata ruang pun kita masih sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh pemerintah, baik itu pusat maupun provinsi terkait dengan penyediaan LP2B kita masih komit. Kalau pesan atau harapan kepada petani milenial ini dari Pemkab sendiri seperti apa harapannya? Dari Pemkab sendiri, harapnya petani milenial itu tentu tadi saya sampaikan. Pertama adalah slogan milenial ini tidak hanya sekedar seremoni saja. Pelantikan hari ini tidak hanya seremoni saja. Mereka harus punya program kerja yang jelas. Pemerintah sesuai dengan fungsinya akan memfasilitasi apa yang menjadi kerja-kerja dari teman-teman para petani milenial ini. Ya, dan ini juga saya kira juga menjadi program pemerintah pusat juga. Sehingga tadi saya sampaikan, yang penting itu setelah ini apa? Deliverance-nya kemana? Harus dituangkan dalam konteks program dan kegiatan. Harus sinergi dengan program kegiatan. Jadi ada link, ya, sama antara programnya dinas dengan apa yang menjadi program kawan-kawan petani milenial. Ini harus jangan ditinggalkan, harus disupport, ya. Didukung potensi lokal ya. Sekda juga berpesan kepada para petani milenial, yakni yang pertama adalah slogan pelatihan pertanian ini tidak hanya seremonial saja, tetapi harus punya program yang jelas.
Sementara Asesor Kementan RI Tri Judi Sukartono menjelaskan bahwa di Indonesia itu kekurangan penyuluh. Selain itu, anak muda dinilai masih malu-malu untuk menjadi petani. Dia menyebut, kemungkinan faktornya karena pertanian tidak memiliki suatu daya tarik dan menjanjikan kehidupan mereka. Indonesia ini kekurangan penyuluh. Dan anak muda untuk ditawarin petani itu malu. Karena pertanian itu tidak menjadikan suatu daya tarik. Atau tidak ada menjanjikan untuk kehidupan mereka. Nah, saya harapkan dengan pengukuhan petani milenial daerah, itu benar-benar menjadi motivator atau mesin penggerak untuk merubah petani yang konvensional menjadi petani yang modern. Tapi dengan dasar satu, tidak boleh merusak tanah Indonesia, justru harus kembali ke organik. Karena alam sudah menyediakan semua. Saya sudah keliling mas ke Pekalongan ini, banyak uang yang dibuang-buang. Jadi saya harapkan adik-adik, makanya tadi saya kasih ya teknologi hasil tesis saya, NTS, nanti ada water flying, bagaimana menciptakan air di lahan kering, itu hasil disertasi saya. Saya berikan untuk adik-adik saya. Saya harapkan tidak hanya pengukuhan, tapi real membantu dan mewujudkan Pekalongan yang bergerak bermartabat. Oke, mungkin ada pesan atau kiat-kiatnya Pak untuk petani milenial ini Pak? Harus dibekali dengan ilmu. Harus ada, tidak bisa untuk one day, cuma 1 hari seperti ini, tapi harus ada pendidikan berkelanjutan. Kemudian beliaunya ini sama rekan di Ciawi dulu, ini tim saya Pak Yohandi, dan kiatnya pertanian itu satu, harus ada pasar. Indonesia paling pintar nih konanggur mas. Tapi kalau bilang penjual sel nggak bisa, makanya saya hadir di Pekalongan ini. Penjaminan pasar di depan, sebelum tanam sudah kita kontrak harga di depan untuk jagung dulu. Dan next saya akan sama terus Bupati untuk menciptakan benih beras Pekalongan sendiri. Itu harapan saya. Kiatnya cuma satu, eksekutif, legislatif, petani harus bisa lebih bersatu untuk memajukan satu daerah. Karena tidak bisa satu sisi mas. Saya dari pusat sampai rela loh mas turun dengan biaya sendiri, tidak biaya siapapun. Ini apa? Karena ini biji hati saya, jihad saya untuk memberikan ilmu yang manfaat buat saudara-saudara semua. Dia berharap, pengukuhan ini tidak hanya seremonial tapi bisa real membantu dan mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang berdaulat dan bermartabat.